Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, konsep dasar dari kedatangan dini Islam untuk umat manusia adalah al-fath atau al-futuhat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kalimat Inna fatahna laka fatham mubina. Pada ayat yang pertama di surah Al-Fath, Allah menyatakan sesungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Muhammad satu fath, satu pembukaan kemenangan yang sangat nyata. Jumhur mufassirin menyatakan ayat ini merujuk pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, penandatanganan perjanjian antara Nabi SAW dengan wakil Quraisy yakni Suhail bin Amr pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi dihalang-halangi untuk masuk kota Makkah bersama para sahabat untuk menunaikan umrah, lalu berganti-ganti utusan Quraisy menemui Rasulullah SAW, membujuk beliau untuk menunda niatnya sampai akhirnya datang Suhail bin Amr. Karena utusan-utusan sebelumnya bukannya berhasil membujuk Rasulullah pulang, justru banyak yang bersimpati dan mendukung langkah Rasulullah. Misalnya Budail bin Warqa al-Khuzai, Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, dan lain sebagainya. Suhail bin Amr dan Nabi SAW menyepakati beberapa poin yang sekilas dohirnya tampak merugikan umat Islam pada waktu itu. Karena yang pertama, mereka tidak boleh masuk kota Makkah tahun itu, membatalkan niatnya pada tahun itu, menundanya setahun kemudian. Baru tahun ke-7 mereka diperbolehkan untuk menunaikan umrah. Itu pun hanya dengan pedang di dalam sarungnya. Tidak boleh membawa senjata langit. Tidak boleh membawa baju besi. Tidak boleh membawa peralatan yang memungkinkan untuk melakukan peperangan. Kemudian mereka harus gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian mereka juga menyepakati kalau ada orang masuk Islam di Makkah, lalu hijrah ke Madinah, wajib dideportasi ke Makkah. Dikembalikan kepada keluarganya. Yang pasti akan memperlakukannya dengan aniaya. Sementara kalau ada seorang muslim di Madinah, misalnya murtad, lalu lari ke Makkah, maka tidak wajib dikembalikan. Sekilas seakan-akan ia menjadikan umat Islam ini berada dalam posisi rendah di tawar-menawar itu. Tetapi bahkan Sayyidina Umar bin Khattab juga memandangnya demikian. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya dan memenuhi janjinya ketika mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Apa yang jadi rujukan pada tahun ke-6 sampai ke-8 Hijriyah, 2 tahun menjelang Fathu Makkah, jumlah orang yang masuk Islam tahun 6 sampai 8 Hijriah ini lebih dari 10 kali lipat dibandingkan orang yang telah memeluk Islam sejak awal risalah, berarti 13 tahun di Makkah ditambah 6 tahun di Madinah. 19 tahun dakwah Nabi SAW. Pada tahun-tahun itu terjadi yang disebut sebagai Amul Wufud, tahun-tahun perutusan. Datang utusan berbagai kabilah untuk menyatakan bergabung dengan Nabi SAW. Disebabkan apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, orang memandang negara yang sah adalah negaranya Quraisy di Makkah. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya Muhajirin dianggap orang-orang buangan dan pembelot yang kemudian melakukan pemberontakan dengan kekuasaan baru di Madinah. Dulu yang legitimate itu Quraisy. Tetapi ketika Quraisy mengajak Nabi SAW berunding, lalu mereka duduk setara merumuskan perjanjian Hudaybiyah, maka bangsa Arab kemudian memandang, oh sekarang setara. Dan yang satu progresif, yang satu decline. Yang satu semakin maju, yang satu tampak semakin surut. Itulah yang terlihat pada Rasulullah Muhammad yang semakin progresif umatnya di Madinah. Sistem ketatanegaraannya semakin baik, sementara Makkah mengalami masa surut yang suram. Sehingga orang kemudian
dengan logis mengatakan ini saatnya bergabung, mau pilih mana? Pilih pihak Quraisy atau pilih pihak Madinah. Khuza'ah misalnya, Budail bin Warqa al-Khuzai yang tadinya jadi utusan Quraisy memihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sebuah perjanjian damai ternyata bisa membuka dakwah dengan cara yang lebih luas dan menjadi kemenangan yang jauh lebih besar. Yang kedua, di ayat ke-27 di surah yang sama, Allah mengatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Pada tahun ke-7 Hijriah turun ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memenuhi janjinya yang disampaikan melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran bahwa kalian wahai umat Muhammad akan memasuki Masjidil Haram dengan keadaan aman, dalam keadaan tahalluq, mencukur rambutnya sampai gundul, artinya menyempurnakan manasik sampai tahallul, dan juga memangkas rambut bagi yang tidak menggundul rambutnya tanpa takut kepada apapun juga. Maka Allah mengetahui apa-apa yang belum kalian ketahui, dan bahkan Allah menjadikan di balik itu ada kemenangan yang sangat dekat. Kaum mukminin memandang perjanjian Hudaybiyah itu beratnya salah satunya karena gencatannya senjata 10 tahun. Jadi sejak tahun ke-6, kira-kira baru 10 tahun kemudian mereka akan bisa perang lagi dengan Makkah. Ya, lama nunggu kita. Ini kota Makkah yang kita cintai masih dikuasai musuh, ya kira-kira 10 tahun lagi. Karena apa? Perjanjian damainya mengatakan begitu. Tetapi Allah mengatakan, faja'alna min duni dzalika fathan qariba. Allah menjadikan di balik itu ada kemenangan yang dekat. Tidak sampai setahun dari Umratul Qadha pada tahun ke-7 itu, yakni pada tahun ke-8, Quraisy melalui sekutunya, yakni Bani Bakar, melanggar perjanjian dengan menyerang Khuza'ah. Insiden penyerbuan Bani Bakar terhadap Khuza'ah menjadi pembatalan sepihak perjanjian Hudaybiyah, dan Nabi SAW bergerak bersama para sahabat menuju Makkah. Fath yang qarib, kemenangan yang dekat. Dan sejak saat itu Makkah takluk, berhala-berhala yang ditunggu dengan sabar oleh Nabi SAW tidak dihancurkan selama 13 tahun dakwah beliau di Makkah. Antum bayangkan betapa sabarnya Nabi dan para sahabat itu. Tiap hari mencoba salat di Masjidil Haram, membaca Al-Quran di Masjidil Haram, tapi di sekitarnya 360 berhala tegak berdiri dengan angkuhnya. Hijrah ke Madinah tahun ke-6, mau umrah gagal. Tahun ke-7 ketika Umratul Qadha, mereka menunaikan manasik dalam keadaan berhala-berhala itu masih berdiri dengan tegak. Tahun ke-8, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baru tahun ke-8 itu datang masa di mana al-haq datang dan yang menghancurkan berhala-berhala itu. Memang kita ini Masya Allah, dakwah itu pertama-tama bukan merubah yang fisik-fisik, bukan merubah keadaan-keadaan yang sifatnya tampak, tetapi hati. Karena yang menghancurkan berhala-berhala pada saat Fathu Makkah bukan cuma Rasulullah dan para sahabat, tetapi tangan yang kemarin sorenya masih melumuri berhala itu dengan minyak wangi, masih menyajikan sesajian dinar dan dirham di kakinya, masih mentawafinya dan memohon-mohon supaya lindungi kami dari Muhammad. Hari berikutnya mereka mengatakan kamu memang ternyata tidak berguna, lalu dilempar oleh pemiliknya, hancur berkeping-keping sendiri. Karena apa? Yang berubah sudah hati dan fikiran. Fathan qaribah. Kemudian dalam satu riwayat sabab nuzul disebutkan ketika itulah, ketika Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriyah memasuki kota Makkah, beliau menunduk, nyaris wajah beliau menyentuh punuk untanya, mendapatkan wahyu yang sangat berat ketika turun. Kata Anas bin Malik,
Ada 7 cara wahyu turun kepada Nabi SAW. Salah satunya yang paling berat adalah ketika beliau seperti mendengar suara gemerincing yang sangat keras, yang kemudian membuat beliau sangat berat menerimanya, sampai beliau, kata Anas bin Malik itu, pernah ketika naik unta mendapatkan wahyu yang demikian, untanya sampai terderum, gak kuat nyangga. Pernah juga Anas bin Malik itu sedang menghela Rasulullah, dan Anas bin Malik merasa seakan-akan sebuah gunung ditimpakan kepadanya ketika Rasulullah sedang menerima wahyu itu. Berat sekali. Wahyu yang berat itu salah satunya berbunyi, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada tahun itu apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Masya Allah, ini sifatnya futuhat. Datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Apa ciri kemenangan Allah? Kemenangan yang datang dari Allah itu, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong memasuki agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi futuhat itu adalah kamu lihat manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Kalau sudah tiba waktu itu, kemenangan yang sejati adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kamu bertasbih memuji Allah. Jadi kalau kemenangan tidak diikuti dengan tasbih memuji Allah, bukan kemenangan. Kalau kemenangan tidak diikuti dengan istighfar, tidak sempurna makna kemenangan itu. Nah, futuhat di dalam dinil Islam ini adalah manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, lalu para da'inya bertasbih memuji Allah, lalu para da'inya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan dari futuhat itu. Dan nilai dari futuhat itu digaungkan pada tahun ke-18 Hijriyah. Ketika angkatan perang Sa'ad bin Abi Waqqas berkemah di seberang sungai Dajlah, sungai Tigris, sementara di seberangnya pasukannya Rustum, panglima Persia, juga ngecamp. Rustum bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas melalui surat, apa tujuan Tuan datang kemari? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju menghamba kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta semata, dan membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Perhatikan nilai futuhat yang 3 ini. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana 3 nilai ini nanti juga diyakini oleh, jadi Rustum itu memeriksa pasukan ini, kira-kira ini pemahamannya panglima sama enggak dengan pemahaman anak buah. Kalau pemahaman panglima beda dengan anak buah, pasukan yang begitu gampang dikalahkan. Tapi ternyata setelah dites, Al-Mughirah bin Syu'bah, komandan lapangan yang ada di tengah, di level tengah, sama kalimatnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Ribi' bin Amir, seorang prajurit yang paling bawah levelnya, paling rendah tingkatannya, juga memiliki pemahaman yang sama. Maka Rustum sudah bisa menebak pasukan yang seperti ini tidak terbendung. Tim yang antara pucuk pimpinan paling atas sampai anak buah paling bawah punya visi dan misi yang sama seperti ini, gitu ya. Ini tidak terkalahkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kejayaan askar Islam ini menggulung sebuah peradaban yang berusia ribuan tahun di Persia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membawakan sebuah agama yang mengubah wajah peradaban selama-lamanya, yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju menghamba hanya kepada Allah, yang membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat, memperkenalkan konsep akhirat yang dengan itu menjadi luaslah dunia dan akhirat. Orang kalau hanya kenal dunia, dunia ini jadi sempit. Kenapa? Karena ukurannya sangat material, dan material itu sangat relatif. Membandingkan sedikit dengan yang lebih atas dari kita, kita jadi merasa miskin, gitu kan? Karena hanya mengenal dunia. Sementara kemudian Islam mengenalkan dunia dan akhirat, yang menjadikan dunia terasa lapang, apalagi akhirat yang surganya seluas langit dan bumi.
dan membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ini konsep yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, berbahaya. Contoh, Andalusia. Kaum muslimin berkuasa di Andalusia 800 tahun. Tetapi hari ini Spanyol masih menjadi negara dengan tingkat Islamofobia salah satu yang tertinggi di Eropa. Setelah pada tahun 1490 dilakukan Reconquista. Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla bergabung dan kemudian mengambil kembali negeri-negeri yang selama 800 tahun dikuasai oleh kaum muslimin, dengan yang terakhir adalah Qaranitah atau Granada. Granada ini sampai digambarkan gitu ya. Sultan terakhirnya itu namanya dalam literatur Spanyol disebut sebagai Boabdil. Bahasa Arabnya Abu Abdillah. Lalu dia naik ke bukit memandangi istananya Al-Hamra yang sangat indah itu, ditinggalkan dengan tangis. Dan di situ dia mendesah tangisnya, maka bukitnya sampai sekarang dinamai El Ultimo Sospiro del Moro. Artinya, desah nafas terakhir orang Mor. Dia menangis, lalu ibunya mengatakan, jangan kau tangisi seperti perempuan, apa yang tidak bisa kau pertahankan seperti laki-laki. Ini kalimat luar biasa. Jangan kau tangisi seperti perempuan, apa yang tidak kau bisa pertahankan seperti laki-laki. Kalau kita baca literatur, misalnya Islam in Andalusia karya Ahmad Thompson, kita tahu apa sebabnya. Selama 800 tahun, dakwah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para penguasa ini berebut untuk memperbudak orang-orang berkulit putih menjadi sida-sida di istananya. Mereka menjajarkan budaknya dari berbagai warna kulit, dari yang paling putih sampai yang paling hitam. Mereka mengadakan pesta-pesta yang luar biasa. Pesta zaman Granada itu sampai digambarkan itu ya, bikin kolam dari khomer, di situ budak-budak disuruh telanjang berenang gitu ya. Terus orangnya pesta dari pinggirannya, minum anggurnya. Perdana Menteri terakhir Granada itu seorang Yahudi. Ketika disuruh minum dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Itu budak-budaknya kan budak-budaknya sultan semua. Kata dia, saya ini orang yang kalau minum kuahnya pasti pengen dagingnya. Jadi saya tidak mau membuat sultan tersinggung. Jadi saya tidak usah minum saja. Karena kalau saya minum kuahnya pasti pengen dagingnya. Subhanallah. Sampai seperti itu kerusakannya. Nilai futuhatnya tidak dipelihara. Tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun pada saat itu kejayaan ilmu pengetahuan, kejayaan peradaban menjadi model bagi seluruh Eropa. Duta besar Franka hilir mudik setiap tahun menyerahkan berbagai persembahan. Mereka harus berjalan di Madinatul Zahra, di Cordoba itu. Kalau duta besar Franka datang, dia harus lewat sebuah lorong yang dibuat dari pedang. Panjangnya 12 pasarang, sekitar 12 km. Itu telusup di bawah pedang yang disilangkan. Horor sendiri kan itu. Sampai kemudian di sebuah istana yang Madinatul Zahra itu dibikin desainnya dengan seperti gambaran tentang surga yang ada di dalam Quran dan hadis. Jadi memang ada dibikin aliran-aliran sungai yang dibikin dari madu, aliran-aliran sungai dari susu, dari khomer, itu ada dibikin di Madinatul Zahra. Kemudian taman yang kemudian ditaburi misik gitu ya, tanahnya sewangi kasturi gitu, itu ada di Madinatul Zahra. Jadi mereka sampai di istana bagian pertama ini, Masya Allah gitu ya, itu sudah lihat ada orang duduk di meja kerja dikelilingi oleh banyak staf gitu ya, dikiranya itu khalifah, mereka sudah sujud-sujud. Lalu kemudian disuruh bangun, bangkit Tuan, kami ini hanya pelayan dari pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayannya khalifah, silahkan lanjutkan perjalanan. Masuk ke atas lagi, ada yang indah lagi, lebih indah lagi gitu ya. Ada pohon-pohonan daunnya dari emas gitu ya. Yang kemudian buahnya diganti setiap pagi dan sore, bebas dipetik kapan saja gitu.
Itu kemudian ada di situ orang yang pakaiannya lebih indah dari yang tadi, singgasananya lebih megah. Dikiranya khalifah, sujud lagi. Lalu katakan, bangun Tuan, kami hanya pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayannya khalifah. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Sampai istana lapis ke-7, mereka ketemu Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri mempersilahkan untuk masuk ke istana khalifah. Justru bentuknya kayak gubuk. Ini kayaknya kezuhutan ya, tapi acting. Beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beda dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini juga kayak kezuhutan, tapi untuk menunjukkan kekuatan Islam yang luar biasa. Masuk istana khalifah itu di tengah-tengah Madinatul Zahra itu bentuknya kayak gubuk. Lalu di dalamnya, waktu itu An-Nasir, Abdurrahman Ats-Tsalis, nama khalifahnya itu Abdurrahman III, dia ada di dalam, duduk di atas pasir, padahal tadi sudah marmer berbagai macam, granit berbagai macam. Ini sekarang duduknya di pasir, di depannya ada pedang, Al-Quran, dan api. Pakaiannya khalifah harganya tidak lebih dari 3 dirham. Beda dengan pakaian para stafnya yang sangat mewah dan megah. Kemudian khalifah mengatakan, kami tawarkan kepada Tuan ini, dia tunjuk Quran. Kalau Tuan tidak mau, akan kami berikan ini, dia tunjuk pedang. Kalau Tuan mati karena kami perangi, Tuan akan masuk ke dalam ini, masuk api neraka maksudnya. Karena sudah horor dari 12 km jalan gitu ya, di bawah pedang sampai kemudian disuguhi berbagai macam pertunjukan kemegahan yang luar biasa, udah nyerah tanda tangan tanpa syarat gitu ya, untuk membayar jizyah setiap tahun. Sampai sedemikian keagungannya kalau ingin kita lihat pada masa itu, tetapi itu tidak bernilai apa-apa ketika kemudian nilai futuhat tidak dijaga. Kalau Bapak Ibu ke India, dinasti Mughal di India itu menguasai 3/4 anak benua selama 400 tahun. Tapi berapa muslimin yang ada di India sekarang? 10%. Kira-kira kenapa? Salah satu monumen yang menunjukkan itu namanya Taj Mahal. Shah Jahan itu kita kenang dengan sangat manis karena membangun Taj Mahal yang begitu indah. Aslinya Taj Mahal lebih indah dari sekarang. Karena dulu bukan cuma marmer putih yang begitu murni itu, yang indah sekali itu. Dulu dia dilak berbagai sudutnya itu dengan perak dan emas. Itu sudah dicopotin sama penjajah Inggris. Aslinya lebih indah lagi. Nah, Taj Mahal ini kuburan untuk seorang wanita. Tetapi cinta kepada seorang wanita yang istrinya, Mumtaz Mahal, mengalahkan cinta kepada rakyat, ini akan menjadi monumen yang melukai dakwah. Jadi selama masa pemerintahan Shah Jahan, 3 tahun kas negara hampir kosong. Karena dipakai untuk membangun Taj Mahal. Lalu, apa yang kemudian terjadi? 30.000 budak Hindu gitu ya, juga tewas di dalam pembangunannya. Ini meninggalkan sebuah presiden dakwah. Sampai dulu saya bingung kenapa anaknya Shah Jahan namanya Aurangzeb Alamgir begitu naik tahta yang dilakukan pertama memenjarakan ayahnya. Karena memang betapa kemudian bencinya rakyat kepada kekuasaan Mughal gara-gara aksi sepihak membangun Taj Mahal ini. Jadi ini nilai yang kemudian harus dijaga. Nah, futuhat ini datang ke negeri kita dengan cara yang sangat manis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya, mudah-mudahan waktunya cukup, berbincang sejenak tentang ini. Waktu SMA mungkin Bapak Ibu sudah diajari tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Arabia, ada teori Gujarat, ada teori Persia, bahkan ada teori Cina. Selain teori Arabia, menurut saya, semua bukti yang diajukan bukti sekunder. Contoh, teori Gujarat. Teori Gujarat yang dipelopori oleh Snook Hurgrunz mengatakan Islam masuk ke Indonesia lewat Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Dibuktikan dengan sebuah kerajaan namanya Samudra Pasai. Bagaimana Anda percaya teori ini? Masa datang-datang sudah bikin kerajaan? Bagaimana Anda percaya teori ini? Karena buktinya sekunder, yaitu soal bentuk batu nisan. Kita tahu, kita belanja
beli batu nisan, belum tentu kemudian belajar agamanya ke situ. Ini ada toko batu nisan, Pak, kita belinya ke situ. Apa kemudian pasti belanjanya, belajar agama Islamnya kepada pemilik toko batu nisan? Kan enggak, gitu ya. Jadi teori Gujarat ini gugur dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1970 yang dihadiri di antaranya oleh Hamka yang kemudian menelanjangi teori-teori lain ini dengan luar biasa. Kemudian teori Persia itu karena kesamaan beberapa ritual dan beberapa istilah saja. Buktinya itu, kedatangan Islam melalui Persia. Kemudian ada teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia ini justru karena dari Cina. Ini dibuktikan dengan berita-berita Cina tentang para penganut Islam pertama di Indonesia yang memakai nama-nama Cina. Ini kata Hamka, lah kebalik. Itu orang Cina nyebut nama Muslim jadi payak bahasa Cina. Bukan kemudian orang Muslimnya berasal dari Cina gitu. Tetapi kemudian ini adalah satu kondisi di mana berita Cina menyebut nama-nama Muslim pertama di Indonesia yang kemudian dicinakan jadi namanya kayak orang Cina. Meskipun nanti kita tidak akan menafikan ada peran yang sangat besar dari berbagai bangsa itu ke semuanya. Baik Persia, India, Gujarat maupun Cina di dalam pertumbuhan Islam di generasi berikutnya. Tapi soal masuknya Islam, Hamka punya bukti yang lebih kukuh dengan teori Arabianya. Yaitu di Museum Oxford masih tersimpan dengan baik 2 buah surat. Pengirimnya sama, tetapi penerimanya berbeda. Pengirimnya adalah seorang maharaja besar yang bernama Sri Indrawarman. Kerajaannya namanya Sriwijaya. Disebut oleh orang Arab sebagai sebuah negeri yang disebut sebagai Saribuza. Sriwijaya itu. Atau dalam literatur Cina disebut sebagai Silifosi. Dan selama bertahun-tahun Sriwijaya menjadi mitra strategis bagi dinasti besar yang berkuasa di Cina namanya dinasti Tang. Maharaja Sri Indrawarman menulis surat. Penerima pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Penerima kedua Umar bin Abdul Aziz. Surat untuk Muawiyah bin Abi Sufyan sudah rusak, susah dibaca tulisannya. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz sangat jelas. Bunyinya dari Maharaja Sri Indrawarman yang adalah raja dari keturunan 1000 raja. Yang wilayah kekuasaannya 1000 pulau. Yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung. Yang di gunung-gunungnya mengalir 1000 sungai. Yang di kandangnya ada 1000 gajah. Yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal. Ini semuanya 1000. Yang permaisurnya juga keturunan 1000 raja. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Apa bunyi suratnya setelah konsideran yang sangat luar biasa itu? Aku kirimkan beberapa hadiah kecil sebagai tanda persahabatan kepadamu. Disebutkan hadiah-hadiah itu antara lain adalah lada, kemudian kayu manis, lalu ada gaharu, bahan parfum yang sampai sekarang menjadi favorit orang Arab. Kemudian ada gading gajah, kulit harimau, dan berbagai macam hadiah yang lainnya. Lalu kalimat berikutnya, Indrawarman mengatakan, kirimkanlah beberapa orang yang bisa mengajarkan agama Tuhan kepadaku. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tuhan. Clear. Ini surat abad pertama Hijriah. Ini surat abad pertama Hijriah. Ada seorang raja sudah minta dikirimkan mu'alim, seorang pengajar. Yang berarti kemungkinan besar pada saat itu di bandar raya Sriwijaya, pelabuhan akbarnya itu telah bermukim secara musiman karena menunggu angin itu berganti arah untuk pelayan mereka, para pedagang muslim
yang akhlaknya sangat memikat hati raja. Membuat dia ingin belajar tentang agama itu. Sampai mengirimkan surat kepada khalifahnya kaum muslimin di Damaskus. Jauh sekali. Ini terkonfirmasi karena ternyata Umar bin Abdul Aziz mengirim bukan cuma muallim nantinya, tetapi juga budak. Untuk menunjukkan keluasan Islam, Umar bin Abdul Aziz mengirimkan 2 budak yang juga sangat fasih membaca Al-Quran dan berasal dari 2 bangsa yang berbeda. Satu orang Rum, orang Romawi berkulit putih, yang satu orang Afrika berkulit hitam. Dikirim ke Sriwijaya. Mungkin agak bercanda, Raja Sriwijaya ini Sri Indrawarman ternyata menyukai yang budak kulit putih, tapi budak yang kulit hitam dia kirim kepada Kaisar Dinasti Tang. Sehingga terkonfirmasi dalam catatan Dinasti Tang, pada tahun itu ada kiriman budak berkulit hitam dari Maharaja Silifosi, Maharaja Sriwijaya, yang adalah kiriman dari Raja Arab. Ini pada masa Ratu Wu Zetian di Dinasti Tang. Kalau pengen lihat masa pemerintahan Wu Zetian, ada di film Cina judulnya Di Renji, bintangnya Andi Lau. Di masa itu ada utusan dari Damaskus yang kemudian meninjau patung perwujudan Buddha raksasa di pelabuhan Guangdong, yang kemudian di pelabuhan itu patungnya sangat besar dan ada konspirasi di situ. Maka Di Renji menjadi detektif. Karena itu filmnya judulnya versi Inggris Detektif D. Ini malah ngajarin nonton film. Kalau antum penasaran keadaan seperti itu gitu ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkonfirmasi dalam berita Cina itu kiriman budak berkulit hitam yang sampai ke ibu kota Dinasti Tang yang waktu itu ada di Luoyang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang masuk Islamnya Maharaja Sri Indrawarman ini juga dicantumkan oleh Maharaja Unggang Parlindungan di dalam bukunya Tuan Kurau tentang masuknya Islam ke Indonesia, yang juga dia diundang ke Medan untuk seminar masuknya Islam itu, di mana dia mempresentasikan beberapa catatan yang dihimpun oleh kakeknya, yang ternyata di sana disebutkan bahwa dinasti Dapunta Hyang Srijayanaga yang memerintah Sriwijaya sudah 100 tahun. Dan rajanya Maharaja Sri Indrawarman termasuk dari dinasti itu, kemudian mengalami konspirasi kudeta. Siapa yang mengkudeta? Sebuah wangsa yang sangat terkemuka, yang selama ini hanya menjadi Perdana Menteri di Sriwijaya. Namanya Famsa Sailendra. Wangsa Sailendra ini di Sumatera berkuasa atas Sriwijaya. Di Jawa dia juga melakukan kudeta. Kepada siapa? Kepada seorang raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, tapi punya menantu yang adalah Putri Ratu Sima dari Kalingga yang sudah masuk Islam. Kenapa Wangsa Sailendra ini melakukan kudeta? Dia di-backing oleh satu kekuatan besar di utara, Dinasti Tang, yang merasa terancam kepentingannya kalau raja-raja di Nusantara ini kemudian beralih agama dari keyakinan mereka yang semula, yaitu Buddha Mahayana, sebagaimana yang ada di Cina. Jadi ada backing konspirasi melakukan kudeta yang dilakukan oleh nenek moyang dari Republik Rakyat Tiongkok. Sudah sejak dulu ternyata. Wangsa Sailendra ini berkuasa di Sumatera dan di Jawa, dengan masa puncak kekuasaannya di Sumatera adalah Balaputra Dewa. Di Jawa adalah paman dari Balaputra Dewa, atau menurut sebagian riwayat, kata Profesor Samad Mulyana, adalah kakak atau ayah dari Balaputra Dewa yang namanya Raja, siapa bapaknya Pramodawardhani itu? Sebentar kok jadi lupa. Nah, nanti kalau ingat ya. Nah, inilah masa dibangunnya Borobudur di Jawa.
dari raja ini. Tapi orang Hindu di Jawa tidak menyerah. Mereka melakukan sebuah harokah yang disebut sebagai gerakan partapan. Para pertapa, jaringan para pemuka agama ini bikin gerakan yang bisa melakukan kudeta. Kudeta ala Jawa itu selalu halus. Dilakukan dengan apa? Mereka punya tokoh Wangsa Sanjaya yang ganteng, pinter gitu ya. Yang namanya Rakai Pikatan. Makanya pandai memikat. Gitu. Yang kemudian akhirnya diambil menantu oleh sang raja ini, menikahi Pramodawardhani, lalu kekuasaan kembali ke tangan Wangsa Hindu. Karena mertuanya bikin Borobudur yang begitu megah, Pikatan cemburu. Dia bikin kemudian Prambanan yang diselesaikan dalam 4 generasi, sampai ke cicitnya baru selesai. Untuk menandingi kemegahan Borobudur itu, dia bikin Prambanan yang kita lihat sekarang. Jadi bukan semalam Pak bikinnya, 4 generasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah menurut kesimpulan Hamka umat Islam pertama di Nusantara. Dalam sejarah kita, gelombang pertama Islamisasi, kedatangan Islam itu pada masa Maharaja Indrawarman. Redup memang, tetapi kemudian datang lagi gelombang kedua. Ini juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ceritanya ada seorang Ahlul Bait Nabi SAW, namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dijuluki Al-Muhajir? Karena dia hijrah dari gemerlapnya Baghdad menuju Hadramaut yang kering dan gersang. Kenapa dia hijrah? Sebagian orang mengatakan, sejarawan mengatakan, dia mengalami persekusi. Karena pada waktu itu Daulah Abbasiyah yang berkuasa tidak suka kepada Ahlul Bait Nabi SAW dari kalangan Alawi, keturunan Sayyidina Ali. Sehingga mereka, keturunan Sayyidina Ali, mengalami perlakuan yang kurang baik. Ini fitnah. Kalau kita baca biografi Ahmad bin Isa Al-Muhajir, apa yang menyebabkan beliau hijrah? Beliau hijrah karena di Baghdad ketika itu tumbuh satu firqah yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW dengan mengatasnamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan hak-haknya. Namanya Rafidhah. Menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak Utsman, dan menyatakan hanya Ali yang berhak, dan melaknati sahabat-sahabat yang lain. Rafidhah alias yang kemudian disebut sebagai Syi'atu Rafidhah, gitu ya. Ini membuat Ahmad bin Isa Al-Muhajir mengatakan, aku harus menyelamatkan anak keturunanku. Kalau anak keturunanku ada di Baghdad, aku khawatir mereka dimanfaatkan oleh gerakan ini. Akhirnya dia pindah. Kemana? Ke Hadramaut. Di Hadramaut itu ya, dipindah dari Baghdad ke Hadramaut itu kayak pindah dari New York ke Gunung Kidul. Coba Anda bayangkan gitu ya. Baghdad itu pada saat itu adalah kota terbesar di dunia. Penduduknya 3 juta orang. Kalau digambar itu ya, bentuknya lingkaran sempurna dengan sungai Tigris dibelokkan untuk memutarinya. Jadi pertahanannya itu sungai Tigris melingkari Baghdad dengan jari-jari kota Baghdad itu 40 mil. Tebal bentengnya itu bisa 4 kereta berjajar sekaligus, tinggi benteng terluarnya 40 meter. Nanti masuk ke dalam ada 6 lapis benteng lagi, jadi total benteng Baghdad itu 7 lapis. Di masa Harun ar-Rasyid makanya ada fatwa aneh. Jadi Harun ar-Rasyid itu marah sama Zubaidah. Lalu dia mengatakan, kamu kalau malam ini masih berada di istanaku, kamu tercerai. Habis itu kemudian Harun ar-Rasyid nyesel. Aku tadi ngomong apa Zubaidah? Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa berpisah denganmu. Gitu. Kayak telenovela gitu kan. Nah kemudian minta fatwa, ini tadi talaknya jatuh? Enggak jatuh. Kalau kemudian Zubaidah malam itu tetap di istana Harun ar-Rasyid, maka talaknya jatuh. Terus gimana? Ya kalau nggak mau talaknya jatuh, Zubaidah suruh keluar dari istana. Problemnya keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu perjalanannya sehari semalam. Jadi keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu butuh perjalanan sehari semalam. Maka ini ada satu qila ada Abdurrahman bin Mahdi, ada yang mengatakan yang memberi fatwa Abdurrahman bin Mahdi, ada yang mengatakan yang memberi fatwa adalah Al-Imam Syafi'i. Yaitu apa? Zubaidah suruh masuk masjid. Kenapa kok masuk masjid? Karena innal masajida
lillah. Kalau masjid itu milik Allah, bukan bagian dari istananya Harun ar-Rasyid gitu. Sehingga dia masuk masjid aman sampai pagi, tidak tercerai gitu. Sampai sedemikian. Jadi Harun ar-Rasyid itu makanya kemudian disebut berada di puncak Baghdad dan suka ngobrol sama awan. Hai awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau. Nanti hasil buminya akan datang kepadaku. Ini sampai sedemikian ya. Baghdad yang kayak begitu, kemudian dia pindah kemana? Hadramaut. Kering, gersang, tandus. Kenapa? Menyelamatkan anak keturunan. Lalu Ahmad bin Isa al-Muhajir ini, anak keturunannya, namanya Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah Alawi ini merasa, lah di tanah bapaknya ini, Hadramaut ini tidak sanggup menampung, sumber daya tidak sanggup menopang keturunan mereka. Lalu dia bergerak ke timur, hijrah. Nah, anak keturunan Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ini, yang kemudian semakin bergerak ke timur. Ada yang sampai Gujarat, ada yang sampai Champa. Nah, Champa ini masih perdebatan para sejarawan. Mana yang disebut Champa? Champa itu bisa jadi Champanya Kamboja, yang sampai sekarang masih ada komunitas muslim di sana. Bisa juga Jempa. Jempa itu di Aceh. Kerajaan Jempa itu ada di Aceh, lebih tua dari Samudra Pasai. Champa. Bergerak ke timur, ada yang sampai ke Kepulauan Riau. Bergerak kemana-mana. Maka Ba'alawi, yang disebut sebagai Ba'alawi, keturunan Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sampai ke berbagai negeri. Mereka memelihara tradisi keturunannya yang adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW dengan corak pengamalan bermadhab Syafi'i, dan inilah gelombang kedua kedatangan Islam ke Nusantara melalui habaib-habaib. Dan mereka ini karena ganteng-ganteng, bapak-bapak ibu-ibu, cepat diambil mantu sama raja-raja Nusantara. Inilah yang membuat dinasti-dinasti mereka kemudian memiliki banyak kerajaan di Nusantara. Kalau kita perhatikan, Al-Qadri ada di Pontianak, ada juga di Riau, di Siak, gitu ya. Kemudian ada wangsa yang lain. Bahkan menurut satu silsilah, Hamengkubuwono I dari Yogyakarta, dari jalur ibu adalah berasal dari Basyaiban. Satu bagian juga dari Ba'alawi. Dan banyak lagi wilayah-wilayah lain yang kita bisa perhatikan. Ini gelombang kedua. Gelombang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendirian kerajaan-kerajaan di Nusantara yang coraknya corak kerajaan jihad. Kita tahu bedanya kerajaan jihad dengan kerajaan yang membangun peradaban. Kerajaan jihad itu sifatnya pokoknya benteng-bentengnya kuat, angkatan perangnya kuat, tapi kemudian secara pembangunan di darat tidak terlalu. Ini karena perang salib. Perang salib ini meluas. Pengaruhnya ke timur, dan negara-negara muslim saat itu ingin mengamankan berbagai daerah dari gangguan musuhnya. Maka kita akan melihat corak kerajaan ini muncul di abad ke-12 dan 13 Hijriah. Ada Perlak di Aceh, yang kemudian ada Sumotrah, Samudra, ada Basai, Pasai, kemudian ada di kerajaan-kerajaan ini Malaka, ada kerajaan-kerajaan di pelabuhan yang kemudian mereka menjaga lalu lintas selaut agar tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kenapa ini ada hubungan dengan perang salib? Kita bisa melihat dinasti Salihiyah di Sumatera misalnya, yang didirikan oleh Malikus Salih. Malikus Salih ini menggunakan nama gelar Sultan dan Malik. Ini dua gelar yang sangat khas Ayyubiyah dan Mamlukiyah. Di dinasti Ayyubiyah, keturunannya Salahuddin al-Ayyubi, yang berkuasa di Syria dan Mesir, itu menggunakan gelar Sultan Malik. Gitu ya, Al-Malik As-Saleh Ayyub, Al-Malik gitu ya, Al-Kamil, Al-Malik, itu pakai gelar itu sultan-sultannya. Demikian pula Sultan Mamluk gitu ya, Al-Malik Ruknuddin Baibars, Al-Malik Muzaffar Qutus, Al-Malik gitu ya, Saifuddin Qalawun. Ini nama-nama itu pakai Sultan dan Malik, dan itu yang dipakai di Samudra Pasai. Malikus Salih, Malikud Dahir gitu ya, dan lain sebagainya. Ini generasi ketiga
Maksudnya Islam yang sudah bisa membuat kerajaan. Makanya tadi saya pertanyakan tentang teori Gujarat. Masa datang sudah bisa bikin kerajaan? Itu agak dipaksakan gitu ya. Ayo kita datang ke sana jadi muslim. Kita bikin kerajaan langsung gitu ya. Agak susah diterima gitu ya. Kalau datang-datang langsung bikin kerajaan. Ini melalui proses. Dan proses itu dipercepat, diakselerasi oleh terjadinya perang salib di Timur Tengah. Yang kemudian sampai ke Nusantara, pengaruhnya membuat diamankannya kota-kota pantai dan pelabuhan untuk mengamankan jalur perdagangan yang sangat memberi kekayaan kepada semua pihak, yaitu rempah-rempah. Ini memperkuat juga kedatangan Islam ke Nusantara. Pasai menjadi pusat belajar Islam. Generasi keempat kedatangan Islam yang nanti datang dengan lebih terencana, kebanyakan berpangkalan di Pasai, dididik di Pasai. Sebelum mereka dididik di Makkah, mereka banyak yang mengambil pendidikannya di Pasai. Inilah generasi keempat yang lebih terencana, yaitu dengan kedatangan tim dakwah yang berusaha mengislamkan dengan prinsip seperti yang dianut oleh Pak D.N. Aidit, Jawa adalah kunci. Ternyata kuncinya Nusantara ada di Jawa. Dan ketika itu sebuah imperium besar bernama Majapahit sedang mengalami surut. Setelah masa kejayaan besar, di masa Hayam Wuruk dia surut dan pada saat itu terjadi perang saudara besar namanya Perang Paragreg. Paragreg itu karena perangnya itu terus menerus, karena kalah menang lagi, sana kalah menang lagi. Paragreg ini seolah-olah bumi Jawa ini diguncang sampai kemudian menjadi sesuatu yang hancur-hancuran. Maka para da'i ini, tim yang sangat solid ini datang untuk memberi jawaban atas berbagai macam persoalan yang terjadi. Kita mengenal orang yang bernama Maulana Malik Ibrahim, ini datangnya dari Mesir. Mangkal sebentar di Pasai, lalu menuju Majapahit. Mendarat di Gresik, apa yang dilakukan? Yang pertama, dia ini seorang fellah dari Mesir, seorang petani ahli irigasi dari Mesir, yang dia bangun kemudian di Muara Brantas, di Muara Kalimas, di Muara Sungai Bengawan Solo adalah membuat bendungan-bendungan kecil dan saluran irigasi untuk membuat sawah cetak yang airnya stabil. Dulu sawah di Jawa tak ada hujan, Pak. Seperti dilaporkan oleh Ibnu Battuta, Jawa itu hujan turun pun jewawutnya tumbuh. Di Jawa itu hujan turun, padi-padian itu tumbuh. Jadi nggak usah nanam, tumbuh sendiri. Atau kalau nanamnya sangat simpel. Jadi pertaniannya sangat-sangat mencukupi pada masa sebelum perang Paragreg. Begitu perang Paragreg terjadi, pertanian ini hancur. Maulana Malik Ibrahim datang untuk menjawab persoalan pangan kerajaan Majapahit yang mengalami paceklik itu dengan mencetak sawah-sawah ini. Saya tadi mengatakan Cina punya konspirasi pada masa dinasti Tang, ada dinasti yang kemudian dengan baik hati menebus kesalahan itu. Namanya dinasti Ming. Pada masa Maharani Suhita di Majapahit, dikirimlah Muhibah Laksamana Muhammad Cheng Ho, yang kemudian Anda bisa lihat ya perbandingannya. Kapal Cheng Ho itu sekitar 300 kapal Muhibahnya. Satu kapalnya Cheng Ho itu ukurannya sama dengan 48 kalinya Santa Maria, kapal terbesarnya Columbus. Jadi kapalnya Cheng Ho itu satu itu gedenya 48 kalinya Santa Maria, padahal Santa Maria itu sudah paling gede. Ada Pinta, ada Nina yang lebih kecil gitu ya. Nah Santa Maria dimasukin ke kapalnya Columbus itu muat 48 buah. Itu 300 kapal. Datang ke Jawa armada besar ini, Mahien, sekretarisnya, mencatat bagaimana kemudian seorang alim, ulama besar, yang namanya Maulana Malik Ibrahim ini apa? Minta pertolongan armada Cina untuk membantu apa? Nyetak sawah. Nah, orang Cina Selatan yang dibawa oleh Cheng Ho ini adalah para petani sawah, gitu ya, yang kemudian sudah berpengalaman nyetak sawah, sehingga sawah ini menjadi meluas di pantai Jawa, membentang dari Tuban sampai ke Gresik. Inilah ladang pertontohan sawah yang dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim bersama armada Cina, yang kemudian orang-orang dari pedalaman belajar bersawah ke situ. Belajar teknik persawahan, belajar teknik pengairan, lama-lama lihat ibadahnya Maulana Malik Ibrahim, mereka tertarik. Ini orang wangi gitu ya. Suka parfum beliau itu.
ini orang rapi, ini orang hidupnya begitu teratur, hidupnya begitu bahagia, senyumnya begitu lebar, akhlaknya begitu mulia. Akhirnya mereka belajar agama. Kembali ke daerahnya sebagai petani-petani yang sudah muslim. Luar biasa. Datang lagi mu'alim-mu'alim yang lain. Gitu ya. Ada Aliuddin dan Taqiyuddin yang kemudian ikut kapal-kapal dagang. Datang ke setiap pelabuhan. Bikin pengajian-pengajian di pelabuhan. Di berbagai macam pelabuhan. Ini Aliuddin dan Taqiyuddin. Kemudian ada Maulana Maghribi pertama yang datang ke Jawa. Ini tugasnya khusus. Karena ada pelaporan di Jawa banyak dukun, santet, tempat angker, dikeramatkan, klenik, serem-serem. Maka dia tukang ruqyah. Datang ke Jawa, beliau berbadan besar, berkulit gelap, Maulana Maghribi pertama ini, dan kemudian dia mengembara masuk ke pedalaman, mengalahkan semua pedanda-pedanda dan tukang sihir, dukun-dukun, gitu ya, ditantangi semua, bacakan Quran, kalah, gitu ya. Dan kemudian dia mengajarkan tauhid yang benar kepada mereka. Dan lucunya satu yang dicatat sejarah di dalam serat wali sana, Maulana Maghribi pertama ini nggak bisa makan nasi, Pak. Perutnya perih kalau makan nasi. Benar-benar orang asli Timur Tengah. Apa yang dimakan kemudian? Dia makan roti. Nah, masalahnya di Jawa tidak ada terigu untuk bikin roti, sehingga oleh Maulana Malik Ibrahim dia dibikinkan roti dari tepung beras. Itulah yang kemudian disebut sebagai apem. Apem yang asli antum tahu ya, yang lebar gitu ya, dimasaknya pakai cobek itu ya. Nah, itu apem yang asli itu sebenarnya makanannya Maulana Malik Ibrahim yang diberikan kepada Maulana Maghribi karena nggak bisa makan nasi gitu. Ini kemudian disusul oleh yang berikutnya. Nih, dari dulu ternyata yang pintar perang orang Palestina. Namanya Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji itu datang ke Majapahit jadi apa? Pasca perang Paragreg itu di Majapahit krisis ketentaraan. Jadi dia jadi trainer tentaranya Majapahit. Namanya Maulana Usman Haji. Ini bisa kita baca dalam serat Babat Dalem di kerajaan Gelgel di Bali. Jadi ceritanya ada Raja Gelgel gitu ya. Itu datang ke Majapahit untuk seba, ketika pulang diperbantukan untuknya 60 pengawal. 60 pengawal ini semuanya muslim karena pelatih tentara Majapahit itu muslim, namanya Usman Haji. Nah, Maulana Usman Haji ini ayah dari Maulana Ja'far As-Sadiq yang kemudian disebut sebagai Sunan Kudus. Kenapa namanya Sunan Kudus? Karena dia bikin kota yang diberi nama Kudus. Kenapa Kudus? Kudus itu Al-Quds, negeri asalnya. Bahkan dia ambil batu dari Masjidil Aqsa untuk dipasang di masjidnya yang juga diberi nama Masjidil Aqsa. Di Masyaikh Palestina itu kalau ke Jogja saya selalu usul ayo dibawa ke Kudus. Nanti Sister City, Jerusalem dengan Kudus gitu ya. Ya memang Sister City gitu. Dari dulu sudah Sister City itu. Karena pendirinya adalah benar-benar orang Palestina, diberi nama Kudus dan diberi nama Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelatih tentara ini ada sampai kemudian disebut sebagai Nyama Selam. Nyama Selam 60 orang pertama di Bali yang adalah Nyama itu saudara, Selam itu muslim. Saudara muslimnya orang Bali yang sangat mereka banggakan karena akhlaknya mulia dan keterampilan perangnya di atas rata-rata. Di prajurit muslim itu kemampuan perangnya pasti tinggi. Belanda dulu itu kalau ngambil tentara itu dari Bugis, Ternate gitu ya, itu kualitasnya tinggi. Madura, Bugis, Ternate, Madura. Itu pasukan bayarannya Belanda yang muslim. Untuk memerangi pahlawan-pahlawan kita. Tapi diambil dari muslim. Itu kemampuan perangnya tinggi. Jadi sampai-sampai dikatakan satu prajurit Madura atau satu prajurit Bugis itu senilai dengan 4 prajurit Bali. Beda. Kekuatan mental perangnya itu beda. Memang ini prajurit muslim didikannya Maulana Usman Haji ini luar biasa. Nah, Majapahit juga mengalami krisis ketatanegaraan, Bapak Ibu. Jadi saya berani bicara begini, nanti dikira Wali Songo itu mitos. Enggak. Satu, bukti sejarahnya adalah Headbook Van Bonang. Headbook Van Bonang ini ada di arsip kerajaan di Leiden University. Klik archief di Leiden University karena Cornelis de Houtman, orang Belanda yang datang ke Nusantara pertama, mendarat di Banten 1596 dan ditolak. Dia bergeser ke timur dan salah satu pendaratannya di Tuban. Ketika dia di Tuban, itu dia
beli 2 naskah tua. 2 naskah tua inilah yang kemudian disebut sebagai Handboek van Bonang, arsip 1 dan arsip 2. Ketika diteliti oleh Pak Wiji Saksono, yang kemudian menjadikannya sebagai tesisnya pada tahun 1964. Bayangkan, tahun 64, telitinya kayak begitu. Ini Handboek van Bonang ini menjadi rujukan yang luar biasa tentang 2 hal. Jadi Handboek van Bonang 1 isinya apa? Hasil musyawarah para wali, kesepakatan-kesepakatan tentang apa yang prioritas untuk diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan Islam kepada penduduk Jawa. Handboek van Bonang 2 isinya apa? Tanbih, berbagai peringatan tentang aliran-aliran sesat yang ikut-ikutan muncul di dalam dakwah para wali itu. Jadi ternyata datangnya mereka ini dengan membawa 2 pendekatan yang luar biasa. 1, membawakan Islam dengan begitu rupa, begitu ramah, begitu akrab, gitu ya. Di sisi lain, tegasnya luar biasa terhadap aliran menyimpang dan aliran sesat. Wahdatul wujud, syiar Rafidhah, itu sudah dibahas di situ. Nah, kita ini kadang kayaknya di Indonesia ini melakukan dikotomi. Ada yang senang banget dengan Handboek van Bonang 1, melupakan Handboek van Bonang 2. Ada yang Handboek van Bonang 2 jadi acuan, tapi tidak ikut Handboek van Bonang 1. Seakan-akan yang kemudian dakwahnya ramah, baik hati, tidak sombong, banyak senyumnya gitu ya. Itu kemudian juga ramah juga kepada aliran sesat kan gitu. Dan kemudian seolah-olah yang galak-galak kepada aliran sesat tidak mencerminkan dakwah yang penuh rahmah. Ini kesalahan karena asas dakwah yang diterapkan oleh tim dakwah tersukses sepanjang sejarah ini, gitu ya. Ini adalah dua-duanya. Handboek van Bonang digemparkan lagi ditambah dengan keropak Ferrara atau keropak Jawa yang ditemukan di Museum Ferrara di Italia. Di situ ternyata ada catatan-catatan yang dinisbatkan kepada Maulana Malik Ibrahim, dan itu adalah juga aturan-aturan atau berbagai macam hal yang kemudian disusun oleh Maulana Malik Ibrahim dan murid-muridnya di dalam menyebarkan Islam di Jawa. Termasuk ada bagian dari keropak Ferrara itu yang ternyata adalah notulensi musyawarah para wali. Ada notulensinya rapat zaman itu gitu. Sampai sedemikian terencananya dakwah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, generasi ini generasi yang luar biasa. Pada masa Sultan Agung ditulis Serat Wali Sana. Serat Wali Sana ini yang menunjukkan betapa inovatifnya dakwah para wali ini. Jadi Serat Wali Sana yang ditulis di Pujangga Keraton Mataram di masa Sultan Agung ini menggambarkan bagaimana para wali ini inventor di berbagai bidang. Ada yang inventionnya adalah alat-alat pertanian. Dulu orang membalik tanah itu pakai linggis. Coba bayangkan, balik tanah itu pakai linggis. Akhirnya diinvensi satu alat namanya pacul. Nah, pacul ini penuh filosofi. Gagangnya disebut doran, gitu ya, pangkalnya disebut bawak, kemudian ujungnya disebut pacul. Pacul artinya, kata Serat Wali Sana, ngipatake kabeh kang muncul. Semua hal selain Allah ini harus dibersihkan dari dalam hati. Bawak artinya obaing awak, mengamalkan konsekuensi iman dengan seluruh anggota badan. Sementara doran artinya ndedonga marang pangeran, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pacul. Kemudian, gitu ya. Nah, ada petani muridnya Sunan Kalijaga namanya Ki Ageng Sela yang kemudian pakai pacul ini untuk mendidik masyarakat bertani. Lalu Sunan Kalijaga melihat ini berapa lama Ki Ageng kalau mencangkul? Sekian lama. Lalu Ki Ageng punya sapi, punya. Lalu oleh Sunan Kalijaga dibikinkan satu alat yang kemudian disebut sebagai luku. Nah, luku ini ada 7 bagian. Kalau pacul 3 bagian, luku 7 bagian. Itu yang saya tidak hafal. Dan semuanya sama, mengandung nilai-nilai seperti ini. Invensi di bidang pertanian. Ada invensi di bidang hiburan. Animasi pertama di dunia lahir di Jawa. Jadi dulu yang namanya wayang itu beber, Pak. Beber itu digambar per adegan, dituturkan oleh dalang. Ini gambar adegan, terus diceritakan adegannya. Kemudian dibuka lagi gulungannya, adegan berikutnya. Itu cerita panjang gitu ya. Jadi membosankan. Dan hanya dinikmati kaum bangsawan.
luar biasanya gagasannya adalah bagaimana kemudian dibuat per karakter. Dibikin per karakter sehingga bisa dimainkan untuk berbagai macam cerita. Nah, per karakter ini kemudian ditatah per karakter, diberi gagang gitu ya. Kemudian gambarnya tidak lagi gambar manusia. Jadi di wayang beber gambarnya persis manusia. Karena menggambar makhluk bernyawa itu haram, maka diinvensilah gambar yang menggambarkan watak. Jadi watak itu kalau perutnya besar berarti tamak gitu kan. Jadi kenapa raksasa itu gambarnya jelek? Itu bukan dulu penjahatnya itu jelek wujud fisiknya, enggak. Tetapi jelek karakternya. Jadi gambar itu gambar karakter, bukan gambar fisiknya. Itu Arjuna kok ganteng gitu ya. Itu bukan karena ganteng semata-mata fisiknya, tapi itu inner beauty gitu loh. Jadi yang digambarkan itu akhlaknya. Kalau matanya sipit itu ghodul basurnya bagus. Gitu ya. Jadi wayang yang matanya sipit itu ghodul basurnya bagus. Yang matanya gede gitu ya. Nah itu beda dengan yang matanya tipis gitu ya. Yang bibirnya tipis dengan yang buka mulutnya. Itu beda akhlak gitu ya. Itu jadi itu gambaran akhlak semuanya. Bukan gambaran fisik. Sehingga per karakter dan itulah kenapa dinamai karakter. Jadi gambar itu kenapa dinamai karakter gitu ya. Karena itu memang menggambarkan karakternya. Lalu dimainkan. Dan pertunjukannya kemudian dibuka untuk masyarakat umum. Nah, tiketnya bayar dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ceritanya diubah, dimodifikasi sedemikian rupa. Ini nanti ada perkembangan menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada masa awal dakwah, cerita Mahabharata dan Ramayana masih digunakan untuk dakwah. Karena itu cerita yang akrab dengan masyarakat. Tapi nanti ada masa di mana Pujangga Mataram, ini ada di tesisnya Mas Susianto, master dan kandidat doktor sejarah dari Universitas Diponegoro. Beliau menulis apa? Menarik sekali hasil penelitiannya. Bagaimana pada masa Mataram nanti pujangga-pujangga keraton Mataram itu mendeindianisasi karya sastra Jawa, diubah menjadi Turkisasi. Dulu gitu ya, di karya sastra pra Mataram itu pahlawan-pahlawannya masih India. Arjuna, Yudhistira, masih pahlawan-pahlawan India. Tokoh kebaikannya masih tokoh kebaikan India. Tapi sudah masuk Islam. Karena pakai jimat kalimat syahadat atau kalimat sodo itu. Jadi Yudhistiranya sudah muslim, makanya istrinya itu bukan istri untuk berlima, tapi istrinya kakak doang gitu ya. Makanya berbagai macam halnya itu sudah disesuaikan dengan nilai Islam. Itu pada masa pra-Mataram. Di masa Mataram nanti itu diindianisasi. India digeser dari pentas utama karya sastra diganti dengan Turki. Sultan Rom selalu menjadi pahlawan terbesar. Siapa Sultan Rom? Sultan Turki, karena gelarnya Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel apa? Sultan Ghazi, gitu ya. Kaisar Rumi, nanti disempurnakan oleh cucunya Muhammad Al-Fatih yang namanya Salim Al-Awwal. Mohon maaf kalau ada nama kesamaan gitu ya. Karena khalifah pertama Daulah Utsmaniyah itu bukan Al-Fatih. Khalifah pertamanya adalah Salim. Ya Ustadz Felixia bagian bahas Muhammad Al-Fatih, saya bagian bahas Salim. Gitu. Salim ini khalifah pertama karena dia yang mengambil alih Hijaz dan mengambil alih Mesir sampai Afrika Utara, menampung Reconquista, pelarian-pelarian dari Spanyol, dan kemudian menjaga perbatasan timur dari Safawi. Ini yang dilakukan oleh Salim I. Jadi di masa Salim I, teritori Daulah Utsmaniyah itu meningkat 35 kali lipat dari aslinya, yang hanya di Anatolia dan semenanjung yang kemudian Konstantinopel itu. Pada masa Salim I, kekuasaan Utsmaniyah itu luasnya meningkat 35 kali lipat. Nah, Salim I ini, kok jadi ngomongin Salim I? Hah? Ya di Mataram. Jadi dia gelarnya itu Haqqanul Bahrain. Malikul Bahrain wa Haqqanul Bahrain. Raja dua benua, Khan Agung dua samudra, wa Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, gitu ya. Khalifatullah wa dhilluhu fil ard. Wah, serem banget itu. Khalifah Allah dan bayangannya di muka bumi. Itu ya.
Sultan Ghazi, Kaisar Irumi, Kaisar Romawi, gitu ya. Nah, Sultan Rum ini yang kemudian menjadi tokoh-tokoh utama di dalam berbagai cerita ala Pujangga Mataram. Nanti bahkan lebih jauh, itu ya, salah satu pujangga besar namanya Raden Mas Sundoro yang akan menjadi Hamengkubuwono II, dia nulis sebuah kisah namanya Serat Yusuf. Itu kisah Nabi Yusuf diadaptasi di Jawa. Diadaptasi di Jawa, gitu ya. Dan ceritanya sangat menarik, dibentuk dalam bentuk tembang mocopat yang sangat teratur. Jadi Anda bayangkan bikin surat Yusuf tapi dalam bentuk tembang. Jadi pujangga-pujangga ini melakukan deindianisasi yang kemudian diikuti dengan pengaruh Turki yang sangat kuat di dalam karya sastra. Jadi ini invensi dakwah yang luar biasa. Dan saya katakan ini tim yang belum tertandingi kesuksesannya dalam dakwah. Pernah ada nggak tim anggotanya katakanlah memang benar 9 orang gitu ya. Meskipun 9 ini ternyata berganti-ganti tiap generasi. 9 orang dikirim misalnya sekarang ke Kanada. Ke Kanada aja deh yang kondusif. Perdana Menteri Justin Trudeau sangat open terhadap para imigran. Ke Kanada, dikasih waktu 50 tahun. Ubah Kanada jadi negara muslim. Bisa nggak? Luar biasa. Jadi 9 pendakwah ini dahsyat. Sebagai gelombang keempat mereka dahsyat. Kita masuk gelombang kelima adalah kerajaan-kerajaan Nusantara yang kokoh. Jadi Maha Guru dari Giri, Sunan Giri ini, putra Maulana Ishaq yang luar biasa ini, Maulana Ainul Yaqin, Sunan Giri, ini menjadi guru dari para pangeran senusantara. Putra Raja Ternate dikirim ke situ, putra Raja Tridoro dikirim ke situ, putra Raja dari Nagara Daha di Banjar dikirim ke situ, putra dari Raja-Raja Melayu dikirim ke situ. Sehingga kemudian Islam ini dengan cepat diterima luar biasa di seluruh Nusantara. Giri pusatnya. Ini menjadikan kerajaan-kerajaan berikutnya tidak bisa lepas sampai digambarkan oleh para penjajah gitu ya, Portugis, Belanda maupun Spanyol. Sunan Giri itu fungsinya kayak Sri Paus. Tidak ada raja yang sah kalau tidak disahkan oleh Sunan Giri. Sampai seperti itu. Jadi kalau di Eropa ada paus, di Jawa itu namanya Sunan Giri. Tidak ada raja yang bisa bertahta kalau tidak disahkan oleh Sunan Giri. Nah, berdirinya kerajaan-kerajaan ini menjadi tanda fase kelima. Dan ini kita bersyukur luar biasa. Fase kelima ini muncul gitu ya, tepat pada saat harus menghadapi ancaman imperialisme barat. Jadi kita ini bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 350 tahun berjuang melawan penjajah. Beda banget. Anda bandingkan dengan penduduk asli Amerika. Native American itu aslinya sebelum datangnya Columbus, sebelum datangnya Pizarro, sebelum datangnya Cortez, sebelum datangnya Amerigo Vespucci, berapa jumlahnya? Perdebatan, tapi angka perdebatannya ngeri, antara 50 juta sampai 110 juta. Jadi jumlah Native American, penduduk asli Indian itu kira-kira hampir 100 juta orang sebelum kedatangan Columbus. Dengan kedatangan penjelajah Eropa itu nyaris punah mereka. Nggak bertahan sama sekali. Ngeri. Karena selain membawa penjajahan yang begitu kejam, perampokan yang begitu luar biasa, mereka juga membawa penyakit yang mematikan dari Eropa. Australia, aborigin, berapa jumlahnya? Sebelum kedatangan James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, berapa jumlahnya? 8 sampai 20 juta, Pak. Sekarang, berapa puluh ribu yang tersisa? Dikonservasi lagi. Dengan cara yang sangat-sangat menistakan seperti itu, mereka nggak bertahan. Kenapa? Karena mereka tidak punya sistem keyakinan seperti yang ada di Nusantara yang membuat manusia mau berjuang. Itulah dinul Islam. Kenapa kita bertahan? Agama ini, agama Islam. Raja-raja Nusantara ini dengan gigih berperang melawan penjajah. Iskandar Muda di Aceh habis-habisan menggempur Malaka yang dikuasai Portugis. Sultan Agung dari Mataram habis-habisan membentur Batavia, kemarin diceritakan oleh teman-teman gitu ya di Jogja ini. Dulu gitu ya, Jayakarta direbut dan menjadi Batavia yang dikuasai satu kongsi dagang namanya VOC saja. Sultan Agung mengerahkan pasukan dari seluruh Jawa untuk mengepung. Lah wong sekarang dikuasai 9 kongsi dagang gitu. Masa kita nggak bergerak gitu? Masa kita nggak bergerak gitu?
Gitu. Jadi ini problem Batavia. Gitu. Jadi sampai sebegitunya mereka bergerak di Ternate itu ya, Ba'abullah membawa pulang jasad ayahnya Hairun yang bersimbah darah dari benteng Portugis, kemudian menggerakkan itu ya segera armadanya itu, kekuatannya hampir 300 kora-kora yang kemudian menghancurkan dudukan seluruh penjajah asing di bumi Kiraha gitu ya. Kemudian di Goa Tallo, Alauddin terlambat, Hasanuddin anaknya kewalahan menghadapi Cornelis Spelman yang sudah terlalu kuat angkatan laut VOC yang ada di Nusantara, gitu ya. Karenggalesong setelah kekalahan Goa Tallo kemudian bergabung dengan Jawa, dan sampai sekarang persaudaraan Jawa dengan Goa Tallo ini sangat kuat. Dan kalau ke Jogja nanti pasti ada kampung namanya Daengan, tempat tinggalnya daeng-daeng. Ada kampung namanya Bugisan, orang-orang Bugis ada di situ. Itu prajurit dulu. Karena prajurit Keraton Yogyakarta yang dari Bugis dan dari Makassar itu sangat diterima dengan welcome. Di sana mereka berjuang, habis pemimpinnya datang ke Jawa membantu Mangkubumi ketika 9 tahun dari 1746 sampai 1755 berperang melawan Gubernur Jenderal Van Imhoff yang akhirnya mati terkepung di Benteng Ungaran. Anda bisa bayangkan zaman itu gelora jihad raja-raja Nusantara. Ini gelombang kelima. Gitu ya. Gelombang keenam itu ya ketika kemudian kekuasaan raja-raja ini dihabisi oleh penjajahan, maka gerakannya timbul dari masyarakat. Gerakan perlawanan timbul dari masyarakat. Mereka berhaji, yang pulang haji menggerakkan revolusi. Maka saya nulis satu artikel yang judulnya Haji Manusia Berbahaya. Karena haji itu pulang itu mengerikan. Dampak yang dibawa oleh haji-haji yang pulang ini mengerikan. Jadi haji-haji yang kemudian dikarantina dan onrus dan banyak yang disuntik mati di situ itu kalau pulang ke kampungnya harus pakai titel haji. Biar apa? Biar gampang diawasi. Pak Haji, Bu Haji itu gampang diawasi. Oh itu Pak Haji, Bu Haji, awasi. Kiprahnya harus diawasi di tengah masyarakat. Karena kita lihat ada haji-haji yang luar biasa. Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang pulang ke Minangkabau, merevolusi pemahaman keagamaan, bentrok dengan kaum adat, tapi ujungnya jihad melawan penjajah. Gitu kan? Di Nusantara gitu ya, ada Haji Badran, Haji Melangi. Gitu. Kemudian ada Haji Pulukadang, Haji Mojo. Ini haji-haji pulang langsung kemudian bikin konspirasi of silence, kata Saleh Asad Jamhari, dengan seorang pangeran keraton yang sangat terhormat dan saleh namanya Diponegoro. Bikin sebuah perang yang paling membangkrutkan penjajahan Belanda selama berada di Indonesia. Padahal cuma 5 tahun. Kata anak Jogja malah cuma 5 menit, 1825 sampai 1830 gitu ya. 5 menit saja kocar-kacir Belanda gitu ya. Gimana kalau lebih gitu. Ini haji-haji yang pulang pada abad ke-19. Nah, di abad ke-19 ini dan abad ke-18 sebelumnya, tokoh yang sangat menonjol, para ulama Nusantara di Makkah yang menggerakkan jihad itu, namanya diantaranya adalah Abdus Samad Al-Falimbani. Itu rajin ngirim surat untuk raja-raja Nusantara, ngasih semangat untuk berjihad. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini. Kemudian di masa berikutnya ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang murid-muridnya, Masya Allah, pulang juga membawa perubahan yang luar biasa. Hasyim Asy'ari pulang, mendirikan Nahdlatul Ulama. Muhammad Darwis pulang mendirikan Muhammadiyah. Ganti nama jadi Ahmad Dahlan. Ini konon pemberian Syekh Ahmad Khatib nama ini. Ahmad Dahlan. Kemudian itu ya, ada yang Sumatera Tawalib berdiri di Minangkabau. Berbagai daerah dengan luar biasa haji-haji ini pulang. Karena pada saat itu para bangsawan, para raja itu, para amtenar, priai dilarang haji sesuai dengan Stadsblad 1903. Ada seorang asisten wedana di Kleco, Madiun, yang adalah cucu dari Bupati Ponorogo, itu hampir berkelahi sama mertuanya. Gara-gara apa? Dia mengundurkan diri dari jabatan di gubernemen hanya untuk berangkat haji. Namanya Umar Said. Dia berangkat haji gitu ya, kemudian pulang menjadi Raja Jawa tanpa mahkota. Umar Said Cokro Aminoto membesarkan syarikat Islam gitu ya. Di rumahnya di Peneleh, di Surabaya bikin kos-kosan
ternyata bikin kos-kosan ini jalan dakwah yang luar biasa. Di kos-kosannya ngekos semua orang yang nanti akan disebut sebagai bapak bangsa. Di situ ada Soekarno ngekos, Semaun juga ngekos, Darsono juga ngekos, konon Muso juga pernah mampir ngekos, gitu ya. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo juga ngekos di situ. Banyak tokoh-tokoh yang lain. Agus Salim juga numpang selama di Surabaya di situ. Ini tempat yang luar biasa di Peneleh ini. Meskipun memang Pak Cokro ini tidak intervensi pada ideologi anak-anaknya yang tinggal di situ. Jadi ya yang kayak Semaun Darsono yang akhirnya keluar karena tidak tahan dengan warna Islam kentalnya Cokro Aminoto, tetap seperti itu. Soekarno itu selalu menyaksikan debatnya Kartosuwiryo sama Muso habis-habisan lalu mencatat keduanya dan akhirnya mengalahkan keduanya. Soekarno menirukan pidato-pidato Pak Cokro. Tiap malam berdiri di atas meja di dekat kaca gitu ya. Itu pidatonya Pak Cokro itu dilafalkan ulang semuanya. Belajarnya cuma begitu. Padahal itu pidato-pidatonya Pak Cokro yang luar biasa. Jadi ini gelombang ke berapa tadi? 6 yang kemudian datang. Gelombang ke-7, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah harakah-harakah internasional yang kemudian datang ke Indonesia. Di situ ada Al-Ikhwan Al-Muslimun, di situ ada Hizbut Tahrir, di situ ada berbagai macam harakah-harakah dakwah yang kemudian menjadikan Islam ini kembali di Nusantara ini. Dari dulu memang sifatnya global. Para haji itu juga global kok, gitu ya. Istilahnya BNPT itu apa? Gerakan transnasional. Loh, Islam itu dari dulu gerakan transnasional. Nggak ada Islam kok gerakan lokal, itu nggak ada. Dari dulu transnasional, memang. Dan ini kembali kepada khitah itu, gerakan-gerakan ini kemudian masuk, melakukan pembinaan dan menjadikan jejaring Islam ini menjadi sesuatu yang sifatnya global. Kita berada di generasi ke-7 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sejarah umat Islam Indonesia ke depan, karena masa depan mudah-mudahan datang dari timur. Meskipun kampanye masa depan dari timur itu lawas, Pak. Kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku Daulah Islamiyah bawa bendera hitam dari arah Afghanistan bergerak ke barat, itu lawas banget. Kenapa? Daulah Abbasiyah dulu ketika kemudian mengalahkan Daulah Umayyah itu juga bergeraknya dari Khurasan, bawa benderanya juga hitam. Jadi antum mesti tahu Daulah Umayyah itu benderanya warna putih, Daulah Abbasiyah itu benderanya warna hitam, gitu ya. Kemudian para ahli bait Rasul itu pakai bendera warna hijau, panji-panjinya warna hijau. Nah, Turki Utsmani benderanya warna merah. Ketika Salim jadi khalifah, 4 warna digabung jadi satu, merah, hijau, hitam, putih. Nah, ini untuk menunjukkan persatuan seluruh umat Islam. Jadi bendera hitam dari timur itu sudah kampanye lama. Dulu timur adalah arah Khurasan. Nabi SAW mengatakan arah Khurasan, bukan dari Khurasan, tapi min ajli Khurasan. Min ajli Khurasan itu beda dengan min Khurasan. Ini teksnya beda dengan dibohongin pakai atau dibohongin. Enggak, ini min ajli Khurasan itu memang beda maksud. Bisa jadi dari Khurasan atau daerah lain yang searah dengan Khurasan. Searah dengan Khurasan itu timurnya dunia Islam itu mana? Sekarang dunia Islam itu dari Merauke sampai Maroko. Kata Ustadz Fadlan Garamatan, manusia pertama di muka bumi yang salat adalah orang Papua. Manusia pertama di muka bumi yang salat adalah orang Papua. Orang Papua sudah salat subuh, orang Mekah baru salat Isya. Iya kan? Iya, orang Papua sudah salat subuh, orang Mekah baru salat Isya. Itulah kenapa orang Papua itu orang pertama di muka bumi yang salat. Sangat layak menjadi pemimpin peradaban, kata beliau. Ya, ini dari timur yang saya pernah tulis dan kemudian menjadi banyak disebarkan dengan diganti-ganti judulnya dan disesuaikan konteks macam-macam itu ya. Obrolan saya dengan Syekh Abu Bakar Al-Awawidah yang saya mengatakan, kok ini Palestina nggak selesai-selesai apa? Nunggu bangsa Arab bersatu? Kata beliau, enggak. Bukan nunggu bangsa Arab bersatu. Kata beliau, menunggu yang layak diberi amanah untuk menjayakan agamanya. Dulu bangsa Arab sudah diberi kesempatan. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, gitu ya. Sampai Bani Umayyah itu Arab. Nah, Arab sudah habis masa berlakunya, expired. Ditarik sama Allah karena penyimpangan-penyimpangannya, diberikan ke Persia.
Daulah Abbasiyah itu dari ibu-ibunya para khalifah sampai para panglima, perdana menteri, ulama-ulama, mayoritas Persia. Yang membangun peradaban Abbasiyah itu Persia. Ketika Persia habis masa berlakunya dicabut juga sama Allah, diberikan kepada siapa? Kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Orang Kurdi itu. Kurdi masa berlakunya habis dicabut sama Allah, ganti Mamluk. Mamluk ini siapa? Ini orang-orang dari Fargana, Asia Tengah. Budak-budak dari wajah-wajah Rusia gitu, Pak. Jadi daerah stepa-stepa di Rusia itu sudah dapat kesempatan. Mamluk. Makanya nama Sultan-Sultan Mamluk saya sebut namanya nama-nama stepa. Kutus, Baibars, Qalawun. Nah, itu bukan nama Arab. Itu nama-nama, ini jadi ada di Mesir itu Liga Para Budak. Yang kemudian bikin kekuasaan namanya Mamluk gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mamluk habis masa berlakunya dicabut, diberikan kepada Turki. Muhammad Al-Fatih lewat Salim ke anak-anaknya. Turki habis masa berlakunya, kata Syekh Abu Bakar Al-Walidah, nah sekarang sampai sekarang itu belum diberikan kepada gilirannya kepada bangsa lain. Padahal yang jumlahnya banyak dan belum dapat giliran, itu hidungnya pesek, kulitnya sawo matang, kata beliau. Ini belum dapat giliran sendiri di antara bangsa-bangsa besar yang menjadi pemimpin dunia Islam. Belum dapat giliran. Makanya kayaknya orang Palestina itu, kata beliau, harus sabar nunggu orang Indonesia siap memimpin peradaban itu. Ada yang sekarang itu, gitu ya, terobsesi dengan Turki. Turki yang akan memimpin peradaban lagi. Salah. Turki itu mantan. Tugasnya mantan cuma jadi mentor. Iya kan? Tugasnya mantan itu cuma jadi mentor. Jangan mau lagi. Sudah expired. Itu mantan. Jadi mohon maaf Pak Erdogan, Anda mantan. Yang calon kami. Makanya sekarang saya berusaha ikut aktif membina hubungan baik Turki dengan di Indonesia ini. Jogja dengan Fatih Belediyesi sedang kita rancang untuk segera jadi sister city. Fatih Belediyesi itu mana? Kota praja yang ada di dalam Istanbul, old city-nya. Di old city Fatih Belediyesi itu ada yang di situ ada Topkapi, ada Masjid Biru, ada Hagia Sophia, gitu ya. Nah, kawasan itu yang disebut sebagai Fatih Belediyesi, nanti sampai Masjid Fatih, sampai Masjid Ortakoy, sampai Masjid Bayazid, itu daerah itu yang disebut sebagai Fatih Belediyesi, itu akan kita persaudarakan dengan Yogyakarta. Berbagai bukti sejarah sedang kita gali hubungan antara Mataram yang sangat Turkish oriented di Nusantara dengan Turki. Goal kita Sister City tahun depan, mohon doanya, dan goal berikutnya adalah didirikannya pusat kebudayaan Mataram Ottoman di Yogyakarta. Karena kemarin mereka tersinggung. Wali Kota Yogyakarta cuma ngajukan proyek untuk Museum Mini Peradaban Islam, nilainya cuma M. Mereka tersinggung. Kami kalau enggak triliun enggak. Jadi Menteri Kebudayaan Turki gitu ya, kemudian satu perusahaan yang menaungi berbagai heritage Turki sama Wali Kota Fatih Belediyesi itu mengatakan, lah kok miliaran, menurunkan gengsi kami aja. Kita sedang lobby ulang dan mohon doa, saya sedang menulis. Rencananya mau trilogi, mudah-mudahan 2017 ini bulan April terbit pertama, seri pertama, judulnya Sang Pangeran dan Yeni seri terakhir. Ini tulisan sejarah. Kita bumbui fiksi, tapi sebenarnya ingin mengungkap sejarah, dan agar sejarah jadi nikmat di kunyah anak-anak kita. Ini adalah tentang seorang Perdana Menteri Turki, namanya Sadrazam atau Vezir-i A'zam, ini adalah Perdana Menteri, namanya Bayraktar Mustafa Pasha, yang terbunuh pada peristiwa tahun 1808, bulan November tanggal 15, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Terbunuh di Istanbul, tapi akan ada hubungannya dengan perang besar yang terjadi di Jawa tahun 1825 sampai 1830. Ceritanya begitu. Mohon doanya segera selesai. Baru sampai chapter 4 nulisnya. Ini Januari tanggal 18 sampai 23 harus presentasi di Istanbul. Mohon doanya mudah-mudahan lancar. Insya Allah gitu ya. Jadi ini proses kita. Jadi antum ini calon. Bukan makmum, antum calon imam. Bahwa ada mantan imam yang masih bersinar-sinar, memang kita harus belajar kepada mantan imam. Insya Allah ini optimisme kita semua di dalam sejarah umat Islam di Indonesia. Begitu ya.
Kita ini umat yang tahan uji, tahan banting. 350 tahun berjihad melawan penjajah. Masa mimpin nggak sanggup? Kalau kita mampu bertahan dari penjajahan yang begitu rupa, 350 tahun. Gitu ya. Masa kita nggak bisa untuk memimpin? Insya Allah kita mampu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.